Juliana dari Liege, seorang kanonis wanita Norbertine abad ke-13, yang juga dikenal sebagai Juliana de Cornillon, memiliki penglihatan akan penampakan bulan purnama yang memiliki satu bintik gelap, yang menandakan tidak adanya kekhidmatan akan sakramen Maha Kudus. Tahun 1208, ia melaporkan penglihatan pertamanya tentang Kristus, yang mana ia diperintahkan untuk memohon penetapan Hari Raya Corpus Christi. Peristiwa ini berlangsung selama 20 tahun, tetapi ia merahasiakannya, sampai akhirnya ia menyampaikannya kepada uskup. Juliana juga mengajukan petisi kepada Dominican Hug dari Saint-Cher dan Robert de Torrete, uskup Liege. Pada saat itu, para uskup dapat memerintahkan perayaan di keuskupan mereka, sehingga uskup Robert memerintahkan pada tahun 1246 perayaan Corpus Christi diadakan di keuskupan setiap tahun setelahnya pada hari Kamis setelah Minggu Trinitas. Perayaan pertama terjadi di gereja Santa Martin di kota itu pada tahun yang sama. Dalam sebuah peristiwa mukjizat Ekaristi di Bolsena, seorang pendeta Petrus dari Praha dan jemaatnya menyaksikan mukjizat Ekaristi berupa hosti berdarah yang dikonsekrasi. Diilhami oleh peristiwa ini, kemudian Thomas Aquinas mengusulkan kepada Paus Urbanus IV untuk menciptakan sebuah perayaan yang hanya berfokus pada Ekaristi Kudus, dengan menekankan sukacita Ekaristi sebagai tubuh dan darah, jiwa dan keilahian Yesus Kristus. Kemudian Paus Urbanus IV pada tahun 1264 menetapkan Hari Raya Corpus Christi pada hari Kamis setelah Pentakosta sebagai hari raya bagi seluruh gereja Latin. Meskipun ini adalah hari raya universal pertama yang ditetapkan oleh Paus untuk gereja Latin, hari raya ini tidak dirayakan secara luas selama setengah abad. Hari raya ini diadopsi oleh sejumlah keuskupan di Jerman dan oleh para biarawan, dan pada tahun 1295 dirayakan di Venesia. Hari raya ini menjadi benar-benar universal hanya setelah Bulla Urbanus IV dimasukkan dalam kumpulan hukum yang dikenal sebagai Clementines, yang disusun di bawah Paus Clement V, tetapi baru diumumkan oleh penggantinya Paus Yohanes 22 pada tahun 1317. Ketika Paus Pius V merevisi kalender umum Romawi, hanya ada dua hari raya devosi yang ia rayakan, yaitu Minggu Trinitas dan Corpus Christi, yang dirayakan pada hari Kamis setelah Minggu Trinitas. Hari raya tersebut memiliki satu oktav hingga tahun 1955, ketika Paus Pius XII menghapus semua oktav kecuali untuk Natal, Paskah, dan Pentakosta. Dari tahun 1849 hingga 1969, Hari Raya Darah paling berharga Tuhan kita Yesus Kristus yang terpisah awalnya ditetapkan pada hari Minggu pertama di bulan Juli, dan pada hari pertama bulan tersebut, perayaan ini dihapus dari kalender umum Romawi pada tahun 1969 karena darah Kristus Sang Penebus yang Maha Mulia sudah dihormati dalam perayaan sengsara Corpus Christi, Hari Kudus Yesus, dan dalam perayaan pengagungan salib suci. Namun misa darah Kristus yang Maha Mulia ditempatkan di antara misa-misa votif. Selain Ekaristi dirayakan pada Kamis Putih, liturgi pada hari itu juga memperingati pembasuhan kaki para murid oleh Kristus, penetapan imamat, dan penderitaan di Taman Getsemani. Begitu banyak acara lain yang berlangsung pada hari ini, sehingga acara utamanya hampir tidak diperhatikan. Hal ini disebutkan dalam Bulla Transitorus sebagai alasan utama diperkenalkannya perayaan baru tersebut. Oleh karena itu, perayaan Corpus Christi ditetapkan untuk menciptakan perayaan yang hanya berfokus pada Ekaristi Kudus. Pada masa sekarang ini, perayaan Corpus Christi dirayakan secara liturgis pada hari Kamis, mengingatkan akan Kamis Putih setelah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, atau di sebagian wilayah dirayakan pada hari Minggu setelah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bacaan untuk misa diambil dari surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus, dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Pada akhir misa kudus biasanya diadakan prosesi sakramen Maha Kudus yang ditampilkan dalam monstrans, lalu dilanjutkan dengan berkat sakramen Maha Kudus. Himne yang disusun Thomas Aquinas untuk Vesper Corpus Christi, Pangelingua, atau himne Ekaristi lainnya juga digunakan pada Kamis Putih selama prosesi sakramen Maha Kudus ke altar. Pangelingua biasa akan dinyanyikan di awal prosesi, dan dua bait terakhirnya Tantum Ergo juga digunakan sebagai himne terpisah yang dinyanyikan pada saat berkat sakramen Maha Kudus, atau O Salutaris Hostia. Himne lain yang dinyanyikan pada saat berkat sakramen Maha Kudus terdiri dari dua bait terakhir Verbum Supernum Prodiens. Thomas Aquinas juga mengubah propers untuk misa Corpus Christi, termasuk urutan Laudación Salvatorem. Dan biasanya setiap tahun Bapak Paus akan mengikuti perayaan Corpus Christi di Roma dengan berjalan dari Basilika Agung Santo Yohanes Lateran dan berlanjut ke Basilika Santa Maria Mayor yang diakhiri dengan berkat sakramen Maha Kudus.